Pemerintah Kabupaten Pandeglang akan melakukan penataan ulang wisata kuliner Pandeglang Berkah yang kumuh dan tidak terawat. Selain itu, banyak laporan menyebutkan bahwa tempat tersebut sering dijadikan lokasi tongkrongan oleh oknum yang melakukan aktivitas tidak pantas seperti minum minuman keras. Sekretaris Daerah Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta menyayangkan tempat usaha yang disediakan Pemkab Pandeglang untuk mendongkrak perekonomian masyarakat tidak terawat disalahgunakan oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, Ali Fahmi Sumanta menyatakan pihaknya berencana akan menata ulang wisata kuliner ini. Bahkan, Ali langsung menginstruksikan kepada Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Pandeglang untuk memaksimalkan fungsi sebagai pusat kuliner. Ini kita berharap akan lebih maksimal dan bisa dioperasionalkan kembali seperti apa yang kita sudah rencanakan. Sehingga kemarin kami bersama-sama dengan tim yang kita sudah persiapkan, kita yang pertama itu menginventarisir dulu di lokasi berbagai bangunan ataupun sekat-sekat yang dibuat tanpa sepengetahuan kita di sana, dan juga keduanya kita menginventarisir beberapa para pedagang yang di sana yang memang aktif. Yang ketiganya kita tata ulang kembali. Setelah itu beres, sudah data, kita normalkan kembali, baru kita tata ulang sesuai dengan apa yang kita sudah rencanakan. Supaya kesan kumuh, kesan indah, dan kesan nyaman ini bisa melekat yang namanya wisata kuliner atau gedung juang. Jangan sampai sekarang ada beberapa laporan dipakai tempat yang tidak baik, kesan kumuh dan sebagainya. Ini yang kita akan coba akan kita rubah supaya kita punya tempat yang memang betul-betul untuk nyaman berkuliner. Sementara itu, Koordinator Pedagang di Wisata Kuliner Pandeglang Berkah, Norman Irawan mengeluhkan dampak gangguan dari oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut yang menyebabkan terganggunya aktivitas para pedagang. Menurutnya, keberadaan oknum yang tidak bertanggung jawab itu berdampak pada omset para pedagang di wisata kuliner Pandeglang Berkah. Ia melanjutkan, seringkali terjadi keributan akibat perilaku tidak pantas oknum di lokasi wisata kuliner Pandeglang Berkah. Bahkan, ketika situasi dileraikan, mereka terkadang merasa tidak puas padahal lokasi tersebut tidak ditujukan untuk kegiatan yang tidak pantas. Jadi pertanyaan itu saya jawab, saya benarkan iya. Keberadaan pengamen anak jalanan betul ada di ruang lingkup wisata kuliner Pandeglang Berkah. Dan kemudian kemarin saya dengar juga para pimpinan, khususnya dinas terkait, hadir ke wisata kuliner Pandeglang Berkah untuk meninjau, kemudian menindaklanjuti terkait adanya kabar tentang anak jalanan tersebut. Kecewa nggak sih Om dengan adanya itu? Nah ini kalau kita ngomong kecewa ya, kita ada satu sisi kita merasa dirugikan dengan berita yang viral saat ini. Kenapa dirugikan? Karena yang saya tahu di sini itu Pak, tempat berdagang, Pak. Bukan tempat maksiat gitu loh. Bukan tempat warung remang-remang. Ini namanya wisata kuliner Pandeglang Berkah milik pemerintah daerah. Gitu loh. Ini bukan warung remang-remang. Jadi judulnya tidak tepat ketika katakan tempat maksiat, tempat dagang, gitu loh. Gitu. Jadi ketika dikatakan rugi, ya sudah jelas rugi. Kita viralnya adalah tempat maksiat. Nah ini akan berdampak, gitu. Dampak fatal, saya katakan akan fatal ke omset kita tentunya, para pedagang di sini. Jadi masyarakat yang sehingga sungkan ataupun bisa jadi mungkin tidak akan datang kemari. Kita pedagang
bertahun-tahun lamanya 5 tahun ini sudah berusaha sekeras tenaga untuk bagaimana caranya meramaikan tempat ini agar ramai dikunjungi pengunjung. Kemudian omset kita pedagang semakin maksimal di sini dengan berbagai macam cara kita ada event-event seperti itu.